Halo semua, dalam video ini saya Nathan Melvin Setiawan dengan kelompok saya Richie Caniago akan menjelaskan tentang aturan probabilitas. Langsung saja kita ke materi. Permutasi. Permutasi adalah seberapa banyak cara sebuah set bisa diatur ulang urutannya. Dapat dicari menggunakan rumus n faktorial di mana n adalah jumlah elemen dari setnya. Jika beberapa elemen harus berurutan, maka dihitung menjadi satu elemen. Selanjutnya, ada permutasi lingkaran dan elemen terpilih. Untuk permutasi lingkaran, dapat dicari dengan rumus faktorial dari n-1, karena tidak ada awal atau akhir yang pasti. Permutasi elemen terpilih digunakan saat ada beberapa elemen yang ingin disatukan dengan rumus n faktorial dibagi dengan faktorial dari n-r, di mana n adalah total objek dalam set dan r adalah jumlah elemen yang digabungkan. Selanjutnya adalah aturan penambahan, pengurangan, dan inklusi eksklusi. Yang pertama adalah aturan penambahan. Aturan penambahan terbagi menjadi dua, yaitu untuk disjoint dan non-disjoint. Disjoint berarti tidak ada hasil yang sama sehingga tidak berhubungan. Maka dari itu kita hanya tinggal menambahkannya saja. Sementara untuk non-disjoint, kedua set ditambah lalu dikurangkan dengan elemen yang ada di kedua set. Aturan pengurangan. Jika A adalah set terhingga dan B adalah subset dari A, maka set A min B sama dengan elemen set A dikurangi dengan elemen set B. Hal ini juga berlaku untuk probabilitas kejadian seperti berikut. Dan aturan terakhir ada juga inklusi dan eksklusi. Inklusi atau union adalah seluruh elemen dari set A dan B. Eksklusi atau interseksi adalah elemen yang dimiliki oleh dua atau tiga pihak. Oke, jadi untuk selanjutnya saya yang bantu jelaskan. Jadi kita akan masuk ke pigeonhole principle. Jadi pigeonhole principle ini dia itu states that if n itu dia itu sebuah pigeon yang terbang ya kepada m itu kayak lubangnya pada pigeonnya itu ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih, then at least one hole must contain two or more pigeons. Karena dari yang kalau kita bisa lihat di gambar tuh yang dari A, kita kan bisa lihat tuh ada banyak pigeon ya, ada 5. Nah, jadi setidaknya dalam lubang itu kan cuma ada 4. Jadi setidaknya dari salah satu lubang itu ada 2 pigeon yang masuk ke lubangnya. Karena terdapat 4 lubang doang dan ada 5 pigeonnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kombinasi. Jadi definisi dari kombinasi itu dia kita tahu kalau membiarkan n dan r itu sebagai non negatif integer nih. Yang dimana r itu dia less than or equal to n. Dan r combination itu dia itu sebuah set of n elements is a subset or r of the n elements. Nah, terus kita juga tahu nih kalau number of subset of size R itu ada atau R combination itu kita bisa memilih dari berbagai set dari n elementsnya ya. Yang kita bisa lihat dari formula selanjutnya yang kita bisa lihat nih ada version yang pertama atau enggak yang version kedua, yaitu kita dapat n itu harus dikurang dengan r-nya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh soalnya ya. Untuk yang bagian permutasi nih. Jadi untuk soalnya itu adalah permutasi log will open if the right choice of three numbers from 1 to 50 is selected. How many permutation can be made assuming by the number is repeated? Nah, jadi dengan gini kita juga tinggal memakai rumus permutasi aja ya. Yang kita bisa tahu nih kan ada 50 digit ya. Dan dimana kita harus arrange menjadi 3 digit aja nih. Nah, jadi possibility-nya itu ada 50p3 cara ya. Nah, jadi dari sana kita tinggal masukin aja nomor-nomornya. Yang kita bisa lihat nih 50 kan. Nah, habis itu 50-nya
dikurang, dan juga yang di bagian bawah itu 50 dikurang 3 ya. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal hitung aja. Dan karena itu 47, jadi 50 tersebut akan dikalikan sampai 47 aja. Sampai 48 karena 47-nya akan dicoret yang di bagian bawahnya. Dan hingga mendapatkan hasil 100.000, 6 dan 600 cara untuk dapat kombinasi ini ya, kombinasi gemboknya ya. Nah, untuk selanjutnya kita juga ada example aturan penambahan. Nah, di sini kita bisa lihat nih di mana soalnya tersebut dia terdapat ada memiliki Rania ini 4 sepatu yang berhak tinggi, 7 sepatu kulit, dan juga 8 sepatu jenis flat. Dia tanya pilihan Rainia untuk menggunakan sepatunya ada berapa banyak pilihan nih. Nah, itu juga cukup simple, kita hanya tambahkan aja dengan 4 sepatu yang hak tinggi, 7 sepatu kulit, dan juga 8 sepatu flat, hingga mendapat Rania ini memiliki 19 pilihan sepatu yang bisa dipilih. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke example aturan pengurangan. Itu kita terdapat soalnya nih, di mana komputer access password consists dari 3 sampai 5 uppercase letter chosen from the 26 in the Roman alphabet with repetitions allowed. Nah, jadi ditanyakan how many different passwords are possible. Ditanyakan nih berapa banyak password yang berbeda sih yang bisa dibuat gitu. Nah, untuk itu kita simple saja, kan dia bilang passwordnya itu consist dari 3 sampai 5 uppercase letter ya. Nah, jadi dari situ kita hitung terlebih dahulu yang lengnya 3, lengnya 4, dan lengnya 5. Dan kita kan diberikan chosen from the 26 letter. Nah, oleh karena itu kita akan kalikan, kalau misalkan leng 3, 26-nya itu dikali 3 kali. Dan untuk yang leng 4 dikali 4 kali, dan yang leng 5 dikali 5 kali. Setelah itu kita tinggal tambahkan semuanya dan mendapatkan hasil 12.355.000 dan 928. Oke. Jadi itulah password yang bisa dibuat dari 26 letters tersebut yang berkonsis 3 sampai 5 uppercase letter. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita contoh soal aturan inklusi dan eksklusi. Jadi kita bisa lihat soalnya nih bahwa kelas X ini terdiri 31 siswa. Sebanyak 15 siswa ini mengikuti kompetisi matematika, 13 siswa mengikuti kompetisi IPA, dan juga 7 siswa ini tidak mengikuti kompetisi tersebut. Nah, banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut adalah, nah, jadi dari sini kan kita dapat nih, kalau A itu kita bisa aja bilang sebagai yang ikut kompetisi matematika, B itu dia yang mengikuti kompetisi IPA, dan juga S itu yang menyatakan himpunan siswa kelas X ini, sehingga kita dapat tulis kalau S itu sebagai totalnya, kan totalnya ada 31 siswa. A-nya itu yang mengikuti kompetisi matematika, jadi kita tulis 15, dan juga yang B itu kita tulis 13 karena yang mengikuti kompetisi IPA nih. Nah, jadi dari sana kita tinggal masukin saja rumusnya, dan kita dapat bahwa kalau dari totalnya itu kan 31. Nah, itu dikurangkan dengan siswa yang tidak ikut itu dulu tuh, yaitu akan ada 7. Nah, hingga dapat hasil 24. Jadi dengan demikian dari sana, dari 24 tersebut kita ini nih masukkan lagi rumusnya A tambah B dengan yang sisaan ya, yang sisanya ikut ya. Jadi kan ada 15 yang ikuti matematika tambah dengan 13 yang ikuti IPA, dikurangin dengan yang tadi kita barusan hitung yaitu ada 24, hingga mendapat hasil 4. Jadi untuk itu ada 4 mahasiswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut, dan kalau kita bisa lihat dari pilihan gandanya yaitu jawabannya C. Oke,
Untuk selanjutnya kita masuk ke soal pigeonhole principle nih. Jadi dari soal tersebut ditanyain, find the minimum number of student in a class such that 3 of them are born in the same month. Nah, jadi kita pengen tahunya gimana nih. Nah, jadi kalau misalkan kita tahu kan bulan itu dalam satu tahun kan ada 12 ya. Nah, jadi kita masukin aja n itu sama dengan 12. Nah, jadi according to the given condition nih. Nah, kondisinya itu adalah K plus 1 itu sama dengan 3. Nah, jadi kalau misalkan K plus 1 sama dengan 3 itu K-nya otomatis 2 kan. Nah, jadi kita tinggal hitung aja. KN plus 1 sama dengan, berarti K-nya kan tadi kita dapat 2. Nah, N-nya itu kan dari total bulan dari per tahunnya kan. Nah, itu kan 12. Jadi 2 kali 12 tambah 1 sama dengan 25 deh. Nah, jadi 25 adalah hasil untuk soal pigeonhole principle tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh real life application pada probabilitasnya ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih bahwa kalau contoh pada aplikasi di real life itu adalah lampu lalu lintas. Nah, mengapa? Jadi kan kalau kita bisa tahu nih lampu lalu lintas itu kalau kita misalkan perhatiin kalau lagi macet banget nih kan ya. Nah, itu kan pastinya saat lampu hijau mobil akan berjalan secara bergantian gitu supaya semua orang dapat gantian untuk lanjut jalan gitu ya ke tujuan mereka. Nah, jadi dari sana pun kita mungkin kalau misalkan iseng aja gitu kita bisa hitung gitu. Kalau sebenarnya tiap kali lampu hijau ini kan akan disetting seperti contoh 10 detik gitu. Nah, jadi dari 10 detik itu sebenarnya ada berapa mobil atau motor sih yang bisa lewatin sebelum lampu tersebut berubah akan menjadi merah gitu. Nah, dan mungkin kita juga bisa bandingin kayak pas saat lampu merah seberapa banyak manusia yang ingin menyeberang sih, yang bisa menyeberang selama 10 detik tersebut gitu sebelum lampu tersebut berubah menjadi hijau lagi kan. Nah, contohnya mungkin saya juga bisa ambil foto gambarnya dari yang di Jepang, yaitu kita bisa lihat tuh kalau itu kan lalu lintas yang jalanan yang paling rame ya. Nah, jadi kan kita lihat kalau misalkan dia merah, pasti semua orang akan mulai berjalan, dan jika sudah hijau semua orang akan berhenti dan menunggu untuk lampunya merah lagi. Oke, jadi mungkin begitu saja kepada presentasi kita. Kami berminta maaf jika ada salah atau misalkan kurang jelas dari presentasi tersebut. Dan terima kasih telah menonton semuanya.